Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Jepang berencana menempatkan sistem rudal baru di Pulau Yonaguni, titik terdekat dengan Taiwan, di tengah ketegangan yang meningkat dengan Cina. Langkah ini menuai protes keras dari Beijing yang menilai kebijakan itu berpotensi memicu konflik di kawasan. Informasi lainnya, Amerika Serikat pada Senin 24 November secara resmi menetapkan Cartel de los Soles Venezuela sebagai organisasi teroris asing dan memberikan sanksi tambahan terkait terorisme kepada kelompok yang menurut mereka termasuk Presiden Nicolas Maduro dan pejabat tinggi lainnya. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Pasukan Rusia melancarkan serangan besar menggunakan drone ke kota Zaporizhia di tenggara Ukraina pada Selasa malam 25 November 2025. Memicu kebakaran melukai 12 orang serta merusak bangunan dan kendaraan menurut keterangan gubernur setempat. Ivan Fedorov melalui unggahan di aplikasi Telegram menyatakan bahwa serangan tersebut menghancurkan sejumlah toko, merusak 7 blok apartemen serta bangunan lain dan menghantam puluhan mobil. Dirinya menyebut 12 korban luka saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, layanan darurat Ukraina dalam pernyataannya di Telegram menyebutkan bahwa kobaran api telah mulai dikendalikan dan operasi penyelamatan terus berlangsung. Diketahui pasukan Rusia menguasai sebagian besar wilayah Zaporizhia dan belakangan mencatat sejumlah kemajuan. Meski ibu kota regional yang bernama sama masih berada di bawah kendali Ukraina.
Jepang berencana menempatkan sistem rudal baru di Pulau Yonaguni, titik terdekat dengan Taiwan, di tengah ketegangan yang meningkat dengan Cina. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menyampaikan bahwa Tokyo akan tetap menjalankan rencana memperkuat pertahanan di wilayah selatan Yonaguni sekitar 110 km dari Taiwan. Menurutnya, penempatan rudal tersebut menjadi langkah preventif untuk menekan risiko serangan terhadap wilayah Jepang. Ia menolak anggapan bahwa kebijakan itu akan memperburuk situasi keamanan di Asia Timur. Reaksi berbeda datang dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menilai keputusan Tokyo justru membawa kawasan ke arah yang lebih berbahaya. Ia menyebut penempatan senjata ofensif di wilayah barat daya Jepang sebagai tindakan yang sengaja meningkatkan ketegangan. Terutama setelah pernyataan Perdana Menteri Sanai Takaichi yang membuka kemungkinan intervensi Jepang jika Taiwan diserang. Tak hanya itu, Mao Ning menyinggung proklamasi Potsdam dan konstitusi Jepang yang menekankan garis kebijakan defensif negara tersebut. Namun, ia menilai Jepang kini bergerak menjauh dari prinsip pasisme terlihat dari kenaikan anggaran pertahanan, pelonggaran aturan ekspor senjata, dan rencana mengembangkan kemampuan ofensif. Beijing menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kebijakan baru Tokyo membuka jalan bagi kebangkitan militerisme. Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan pasukan berdasarkan konsep pertahanan kolektif. Cina kemudian meminta pernyataan itu dicabut. Sementara, pejabat-pejabatnya turut menyampaikan kecaman keras melalui media sosial. Penolakan Takaichi untuk menarik ucapannya membuat hubungan kedua negara semakin memburuk, hingga berujung pada pembatasan penerbangan ke Tokyo dan keputusan Cina melarang warganya menonton anime asal Jepang.
of Ukraine, and he's made me more famous, and I've made him more famous. I will say he's got a great reputation. He's very, very strongly looking into all sorts of corruption and some of the problems they've had over the years. I think it's one of the primary reasons he got elected. His reputation. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimistis perang antara Rusia dan Ukraina dapat segera berakhir. Dalam acara penyambutan Thanksgiving di Gedung Putih Selasa 25 November, Trump mengatakan pihaknya sudah sangat dekat mencapai kesepakatan. Meski begitu, ia tidak memberikan rincian lebih jauh terkait isi kesepakatan tersebut. Mengutip dari AFP, proposal terbaru dari Amerika Serikat jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Salah satu perubahan penting adalah kenaikan batas jumlah pasukan Ukraina yang boleh dipertahankan. Jika sebelumnya dibatasi 600.000 personel, kini jumlah itu meningkat menjadi 800.000 tentara. Sumber tersebut mengatakan proposal terbaru Amerika Serikat kini dinilai lebih realistis dan bisa dikerjakan bersama Ukraina dan Eropa. Ia menambahkan isi perjanjian telah berubah secara signifikan ke arah yang lebih menguntungkan bagi pihak Ukraina. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron justru menilai Rusia belum menunjukkan itikat untuk melakukan gencatan senjata. Penilaian itu ia sampaikan setelah pertemuan antara Amerika Serikat, Ukraina, dan negara-negara Eropa di Jenewa pekan lalu. Macron juga mendorong agar tekanan terhadap Rusia terus diperkuat supaya Moskow bersedia membuka jalan menuju perdamaian. Ia mendukung penghapusan pembatasan jumlah pasukan Ukraina demi mencegah kemungkinan serangan lanjutan dari Rusia. It's a great pleasure to me to be here. It's better to be on TV than by phone. Yeah. Press, thank you. Press, thank you very much. Thank you, Press. Thank you very much, Press. I think that President Putin wants to end the war, or I wouldn't be talking this way. I think he wants to end the war. I spoke to him yesterday for 2.5 hours. We want peace. Putin doesn't want. That's why we need pressure on him. We will speak with President today what we need. We understand what we need. He was great, great guy. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. Thank you very much, everybody. We're with the President of Ukraine, and he's made me more famous, and I've made him more famous. I will say he's got a great reputation. He's very, very strongly looking into all sorts of corruption and some of the problems they've had over the years. I think it's one of the primary reasons he got elected. His reputation's absolutely sterling. It's a great pleasure to me to be here. And it's better to be on TV than by phone. Yeah. And Press, thank you. Press, thank you very much. Thank you, Press. Thank you very much, Press.
Pesawat militer Amerika Serikat terlihat di bekas pangkalan Angkatan Laut Roosevelt Road, Ceiba, Puerto Rico pada Selasa 25 November. Kemunculan pesawat itu terjadi saat Washington bersiap memasuki fase baru operasi terkait Venezuela. Informasi ini disampaikan oleh 4 pejabat Amerika Serikat yang mengetahui perkembangan tersebut. Rekaman dari pangkalan menunjukkan pesawat KC-130J F-35B milik Korps Marinir Amerika Serikat serta pesawat tempur AC-130 milik Angkatan Udara Amerika Serikat beroperasi di lokasi itu. Pesawat-pesawat tersebut terlihat melakukan lepas landas dan pendaratan di bekas pangkalan itu. Namun, Reuters tidak dapat mengonfirmasi waktu maupun ruang lingkup operasi yang direncanakan. Reuters juga belum bisa memastikan apakah Presiden Donald Trump sudah mengizinkan tindakan militer apapun. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan terkait peningkatan pergerakan militer Amerika Serikat semakin sering bermunculan. Hal ini terjadi seiring penempatan aset militer Amerika Serikat lebih dekat ke Venezuela. Langkah tersebut diambil di tengah memburuknya hubungan Washington dengan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Empat pejabat Amerika Serikat mengatakan, Amerika Serikat siap meluncurkan fase baru operasi terkait Venezuela dalam beberapa hari ke depan. Mereka menyebut operasi rahasia kemungkinan menjadi bagian awal dari tindakan baru terhadap Maduro. Jet tempur Eurofighter Typhoon milik Italia kembali dikerahkan untuk mencegat pesawat-pesawat Rusia dalam misi pengamanan wilayah udara NATO di Baltik atau Baltic Air Policing atau BAP akhir pekan lalu.
Menurut laporan Komando Udara NATO, pencegatan dilakukan pada Jumat 21 November 2025 di atas Laut Baltik. Pesawat Rusia yang dicegat termasuk satu unit Tupolev Tu-134UBL, varian langka yang dijuluki Black Pearl atau mutiara hitam. Pesawat ini sebelumnya digunakan untuk melatih kru bomber strategis Tu-160 dan Tu-22M3. Selain itu, Jet Italia juga mengidentifikasi 2 unit Sukhoi Su-30 SM-2 dan 1 unit pesawat pengebom taktis Su-24 dalam formasi yang sama. NATO menyebut misi ini merupakan bagian dari inisiatif Eastern Sentry. Yang bertujuan menjaga keamanan wilayah udara negara-negara anggota di perbatasan timur. Bersamaan dengan itu, NATO juga merilis sejumlah foto hasil identifikasi pesawat Rusia oleh jet tempur Italia dalam misi tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas udara militer Rusia di wilayah timur NATO dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Pada akhir Oktober 2025, jet tempur MiG-29 milik Polandia mencegat pesawat intai Rusia. Jenis IL-20 yang terbang tanpa rencana penerbangan dan mematikan transponder di atas Laut Baltik. Meski demikian, pesawat tersebut tidak memasuki wilayah udara Polandia. Pada pertengahan September, 3 jet tempur Rusia dilaporkan melanggar wilayah udara Estonia. Insiden ini berlangsung hampir 12 menit sebelum akhirnya jet F-35 Italia memaksa ketiga MiG-31 Rusia tersebut keluar dari wilayah udara Estonia. Konflik antara Pakistan dan Afghanistan kembali pecah setelah militer Pakistan melancarkan serangan ke wilayah negara tetangga pada Senin malam. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 10 warga sipil di Provinsi Khost, Afghanistan. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pasukan Pakistan mengebom rumah warga sipil setempat. Ia menyebut 9 anak dan seorang perempuan tewas akibat serangan udara tersebut.
Menurut Mujahid, serangan juga menyasar wilayah perbatasan Kunar dan Paktika. Akibatnya 4 warga sipil lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Pengeboman itu diduga sebagai respons atas serangan bom bunuh diri di kota Peshawar, Pakistan sehari sebelumnya. Serangan di Peshawar menargetkan markas besar Federal Constabulary dan menewaskan 6 orang termasuk 3 pelaku. Hingga kini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara itu, serangan bom bunuh diri lain juga terjadi di Islamabad awal bulan ini. Serangan tersebut menewaskan 12 orang dan diklaim oleh Taliban Pakistan yang memiliki ideologi serupa dengan Taliban Afghanistan. Ketegangan terbaru ini terjadi setelah baku tembak lintas perbatasan pada Oktober lalu. Baku tembak itu sempat mereda usai tercapai gencatan senjata, meski situasinya tetap rapuh hingga sekarang. Amerika Serikat pada Senin 24 November 2025 secara resmi menetapkan Kartel de los Soles Venezuela sebagai organisasi teroris asing dan memberikan sanksi tambahan terkait terorisme kepada kelompok yang menurut mereka termasuk Presiden Nicolas Maduro dan pejabat tinggi lainnya. Amerika Serikat selama berbulan-bulan telah melancarkan kampanye serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang dicurigai sebagai penyelundup narkoba.
di lepas pantai Venezuela dan lepas pantai Pasifik Amerika Latin. Reuters melaporkan pada hari Sabtu 22 November 2025. Bahwa Amerika Serikat siap meluncurkan fase baru operasi terkait Venezuela dalam beberapa hari mendatang. Dalam persiapan menghadapi kemungkinan serangan, Venezuela telah mengerahkan beberapa senjata. Termasuk peralatan buatan Rusia yang berusia puluhan tahun dan berencana melancarkan perlawanan gerilya jika terjadi serangan udara atau darat. Sebelumnya, Amerika Serikat menetapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sekutunya sebagai bagian dari organisasi teroris asing. Sebuah langkah yang membuka ruang lebih luas bagi pemerintahan Donald Trump untuk mengambil tindakan tambahan terhadap Caracas. Status tersebut memberi kewenangan baru bagi Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap aset dan infrastruktur Maduro. Meski begitu, para pejabat pemerintahan Trump berulang kali menyampaikan bahwa penetapan yang termasuk salah satu instrumen kontraterorisme paling serius milik Departemen Luar Negeri itu akan membuka operasi militer yang lebih luas bagi Amerika Serikat untuk melakukan aksi di dalam wilayah Venezuela. Maduro secara konsisten membantah keterlibatan pribadi dalam perdagangan narkoba. Sementara pemerintahannya juga berkali-kali membantah keberadaan kartel tersebut, yang menurut beberapa pakar memang tidak berbentuk sebagai organisasi konvensional. Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Peringatan tersebut muncul setelah hubungan FAM dan FIFA kembali menjadi perhatian, menyusul teguran dari Badan Sepak Bola Dunia itu terkait potensi campur tangan pemerintah, terutama usai skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 pemain keturunan Malaysia.
Windsor sejalan dengan pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia harus lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan dan tidak melewati batas yang dapat dianggap sebagai intervensi politik. Ia menegaskan bahwa meskipun FAM sedang dilanda krisis usai keputusan FIFA, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi atau menekan pejabat FAM agar mengundurkan diri. Menurutnya, struktur kepemimpinan FAM dipilih langsung oleh para anggota afiliasi melalui Kongres sehingga tidak dapat diintervensi. Windsor juga menyebut pemerintah memang menjadi salah satu pemangku kepentingan penting dalam pengembangan sepak bola Malaysia. Namun perannya sebatas mendukung program dan pembinaan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi. Dirinya mengingatkan bahwa setiap pernyataan resmi dari pemerintah harus disampaikan dengan cermat, karena kesalahan tafsir dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan. Windsor kembali menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan arahan, memengaruhi keputusan atau terlibat dalam proses administrasi internal FAM. Saat ditanya mengenai kasus campur tangan pemerintah yang berujung sanksi di negara lain, Windsor merujuk pada beberapa contoh di Asia Tenggara. Dirinya menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan dapat mengganggu tata kelola sepak bola suatu negara, dan mendorong FIFA serta AFC mengambil tindakan tegas untuk memulihkan struktur organisasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.